Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman PKLU GPIB. Puji Tuhan kita bisa bertemu pagi ini dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat hari Minggu. Pada pagi ini kita akan membaca dari Alkitab dan membaca renungan SPU. Sebelumnya, baiklah kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, puji syukur kami naikkan padamu Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk bertemu dalam acara PKLU. Dan puji Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Tuhan, sebelum kami membaca Alkitab, kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak di depan hadirat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami pahami, dan terutama kami lakukan dalam seluruh langkah-langkah kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Yang menyatakan, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Ibu bapak, teman-teman PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, baiklah kita akan membaca renungan pagi dengan tema
antara kekinian dan kekekalan. Dengan penekanan pada ayat 8b yang berbunyi, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jemaat di Tesalonika memberikan kesan yang mendalam bagi Rasul Paulus. Paulus bersyukur bahwa jemaat bertumbuh dalam iman, hidup dalam kasih dan pengharapan. Mereka membuka diri terhadap Roh Kudus. Mereka menjadi teladan. Dulunya mereka adalah penyembah berhala. Lalu mereka melayani Tuhan, menanti kedatangan Tuhan di masa kini, memanggil jemaat untuk tetap hidup dalam iman. Meskipun diperhadapkan pada penderitaan dan penolakan di tengah masyarakat. Penderitaan yang dihadapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Antara kekinian dan kekekalan, kita berada di tengah tantangan iman dan penderitaan yang bisa membuat terguncang atau barangkali mundur. Bisa jadi kita berdiam diri, malas, enggan mengambil bagian dalam persekutuan jemaat. Mari belajar dari jemaat Tesalonika yang bersinar bagi sekelilingnya. Mereka tetap setia beriman di tengah tantangan yang ada. Mereka hidup dalam kuasa Kristus. Mereka menyampaikan Injil dengan hidup dalam kesetiaan beriman. Jemaat Tesalonika mengalami tekanan dan penindasan yang berat. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Kebenaran firman yang diterima tentang keselamatan dalam Yesus Kristus mengubah dan membentuk mereka. Mereka yang tadinya penyembah berhala, lalu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi persekutuan yang taat, serta mengalami pertumbuhan iman. Bahkan, iman mereka tersebar dan dipancarkan bagi orang-orang di sekelilingnya. Artinya, jemaat Tesalonika berada dalam pertumbuhan dan pertambahan. Yang berikutnya, mereka hidup dalam kasih Kristus serta berpengharapan akan kedatangannya. Jadi, antara kekinian dan kekekalan, jemaat Tesalonika tetap setia mempertahankan iman. Biarlah kita sebagai jemaat GPIB yang hidup dalam kekinian menuju kekekalan juga mengalami pertumbuhan iman yang terus-menerus. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini akan terus diam di dalam hati kami, menjadi pedoman pada setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah kami berteguh dalam iman, dalam keadaan apapun, dan kami terus setia kepada-Mu ya Bapa, sampai pada kekekalan. Ya Bapa, mungkin di antara teman-teman kami PKLU ada yang kurang sehat, ada yang dalam kesendirian. Tuhan, Engkau yang Maha Kasih yang begitu setia. Kuatkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Tinggallah selalu bersama kami. Roh Kudus kiranya menuntun kami dalam setiap detik-detik kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan
Dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak, teman-teman PKLU, kita terus bersemangat melanjutkan kehidupan dengan iman yang teguh sampai pada akhir. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.